teman-teman semua, kembali lagi di podcast Koja Kita. Apa itu? Bekoja sambil bercerita. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari organisasi Intrasekolah SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau yang akan mencalonkan diri nih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Silakan perkenalkan dirinya dari nama, kelas dan juga jargon kalian. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Juliansa dari kelas 11 OTKP 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Soraya berasal dari kelas 11 BDP 2. Kami di sini mencalonkan diri sebagai kandidat paslon 01. Jargon dulu Kak. Bersama nomor 1, pasti setia, tidak mendua dan tidak ada yang ketiga. Satu suara, satu aksi dan satu tujuan. Oke, kita beri aplaus nih untuk kakaknya. Oke, ini dari paslon 01 ya. Oke nih teman-teman, tujuannya kita buat podcast Koja Kita kali ini dengan mengundang tamu spesial paslon 01. Ini bertujuan agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Lubuk Linggau khususnya untuk memahami dan juga mencari seleksi paslon mana yang akan mereka pilih dari paslon 1, 2, dan juga 3. Oke, baiklah, bersama Jimmy dan Ami ya. Kakak boleh tanya nggak nih, visi misi kalian dan proker kalian boleh disebutkan di depan kamera supaya mereka tahu apa yang akan kalian lakukan, visi misi apa yang kalian tuju. Oke Kak. Jadi dari visi ya Kak. Boleh. Dari visi, kami mempunyai visi menjadikan OSIS sebagai pemersatu antara organisasi dan siswa yang unggul dan memiliki karakter berbudaya dan menjunjung tinggi asas keagamaan dan mematuhi peraturan sekolah. Kami memiliki misi yaitu 5M. Yang pertama, memotivasi para siswa-siswi untuk meningkatkan minat berliterasi, memiliki wawasan yang luas serta bernalar kritis. Yang kedua, membentuk karakter siswa-siswi agar taat kepada agama dan mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar organisasi dan siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, tertib, bersih, sehat, dan menyenangkan. Dan yang kelima, mengembangkan minat para siswa-siswi untuk meningkatkan atau mengembangkan minat mereka untuk melestarikan budaya lokal dengan beberapa kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Dan kami juga memiliki 10 program kerja. 3 program kerja unggulan kami. Yang pertama, Festival Birthday Skensa. Yang kedua, Forum Aspirasi. Dan yang ketiga, PSN atau Pemberantasan Sarang Nyamuk di Lingkungan Sekolah. Kami memiliki proker kategori lainnya. Yang pertama ada The of Champion. Yang kedua ada e-sport turnamen berbasis game online dan olahraga. Yang ketiga, fashion show budaya. Yang keempat, menghidupkan lagu-lagu pada saat jam istirahat. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada siswa atau siswi yang sering mengunjungi perpustakaan. Yang keenam, mengadakan WhatsApp antar organisasi yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Dan yang ketujuh, mengadakan persami akbar. Oke, itu saja program visi misi dan program kerja kami. Oke, jadi ada 10 program kerja dan juga visi misinya ya Kak ya. Sebelumnya nih, kan telah memperkenalkan visi misi kalian serta proker atau program kerja yang akan paslon 01 lakukan selama masa jabatannya selama 1 tahun ya? Ya Kak, 1 tahun. Kakak boleh tanya-tanya nggak nih mengenai visi misi dan program kerja kalian? Boleh Kak. Siap? Siap. Oke. Pertama-tama tentang visi dan misi. Kakak bacakan ulang ya. Ya Kak. Visinya mewujudkan OSIS sebagai pemersatu organisasi, siswa dan siswi yang berwawasan luas, berkarakter, dan berbudaya dengan menjunjung tinggi terhadap peraturan sekolah, keagamaan, dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah nih. Mengapa kalian memutuskan hal tersebut menjadikan visi kalian? Oke, mengapa kami memutuskan hal tersebut untuk menjadi visi kami? Pertama, mempersatu antara organisasi dan siswa-siswi. Kami berpikir kami setelah survei langsung ke lapangan, melihat langsung kinerja organisasi dan siswa-siswi itu sangat jarang berkolaborasi, Kak. Oke. Mereka jarang berkolaborasi, bergerak hanya masing-masing. Ya, bergerak secara individu. Iya, Kak. Hanya bergerak secara individu. Kebanyakan bergerak secara individu, Kak. So, kami menganalisis lingkungan yang ada di sekolah kita, SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Kapan waktu kalian menganalisis hal tersebut? Dari kami Sebelum menunjukkan diri. kami
Misal setelah kami dicetuskan sebagai paslon 01 atau sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kami langsung mensurvei atau menganalisis lingkungan yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, terutama dari siswa-siswi dan guru-guru. Oke. Setelah selesai menganalisis hal tersebut, kami merangkai kata-kata untuk menjadikan sebuah visi. Iya, Kak. Tujuan kami agar OSIS dapat mencapai tujuan yang untuk berkolaborasi dengan siswa-siswi. Oke, ini visi misi kalian dan juga program kerja kalian buat secara kalian berdua atau masing-masing nih? Misalnya visinya dari Ami atau visinya dari Jimmy? Tidak, Kak, kami berdua buatnya. Malahan 2 minggu kami tuh rapat terus, Kak, ngadain rapat pertemuan terus setiap hari, Kak, untuk ngerencanain ini program kerja, visi misi, dan itu kami, Kak, visi misi. Berkomunikasi, Kak, sebelum sosialisasi kemarin pada hari Jumat kemarin. Kami selalu rapat setiap hari, Boy. Oke. Lalu nih, kalian kan telah dibentuk dari kandidat paslon 01, 02, dan 03. Itu kalian mengajukan diri kalian sendiri atau dipilih? Itu tuh, Kak, hasil musyawarah. Hasil musyawarah organisasi OSIS. Ya. Musyawarah organisasi OSIS. OSIS. Itu dipilih dari 6 terbaik. 6 terbaik yang diajukan untuk mencalonkan diri. Oke, jadi tidak sembarangan ya memilih paslon dan juga kandidatnya ya. Juga dari paslon-paslon juga itu tuh ditentuin dari organisasi musyawarah juga, Kak, bukan kami yang milih. Jadi sistem voting ya berarti. Iya, Kak, pasangan calonnya voting gitu. Sekarang kita ke misi ya. Iya, Kak. Misi yang ke-1 itu membentuk karakter siswa dan siswi yang taat kepada agama dan mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pertanyaannya, apakah di tahun-tahun sebelumnya tidak meningkatkan karakter siswa dan siswi agar patuh dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga agama mereka? Pastinya di tahun-tahun sebelumnya ada juga kan, Kak, misi untuk meningkatkan karakter siswa-siswi yang beragama kan, Kak. Nah, di tahun kami juga akan mengadakan hal tersebut, Kak. Jadi setiap tahun kita akan memperkembangkan siswa-siswi kita, Kak, untuk patuh taat agama dan mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lalu apakah kalian sendiri sudah yakin akan ketaatan agama dan juga ketaatan kalian kepada Tuhan yang Maha Esa pada diri kalian sendiri kepada Tuhan? Yakin, Kak. Dan juga itu kan hubungan antara manusia dan Tuhan. Kita nggak bisa menilai dong, Kak. Betul. Ketaatan kita. Nah, itu kan hanya urusan kita sama Allah, sama Tuhan kita gitu, Kak. Oke. Jadi kalian yakin kalau misalnya kalian bisa mencontohkan hal yang baik kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, misi kalian itu memotivasi para siswa-siswi untuk meningkatkan minat berliterasi, memiliki wawasan yang luas dan bernalar kritis. Maksud dari visi kalian nomor 2 itu apa? Bentuk kegiatannya seperti apa dan juga apa yang akan mereka lakukan mereka dapatkan jika mereka telah melakukan apa yang kalian tuju. Di sana kan, Kak, meningkatkan minat literasi para siswa-siswi. Nah, setelah kami lihat siswa-siswi SMK di satu Kota Lubuk Linggau ini jarang sekali menguji perpustakaan, jarang sekali membudayakan literasi, Kak. Membaca buku, menciptakan puisi atau semacamnya, Kak. Nah, mengapa kami memiliki program kerja memberikan penghargaan kepada siswa atau siswi yang sering mengunjungi perpustakaan? Oke, tujuannya agar siswa lebih rajin dan juga lebih bisa mengunjungi perpustakaan SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, tidak hanya untuk jam istirahat atau kelas 12 saja ya kan tadi. Kelas 12 kan ini untuk keperluan laporan. Jadi tidak berpaku hanya kelas 12 saja, 10, 11, 12 seluruhnya harus masuk ke perpustakaan untuk membaca. Lalu apa yang akan mereka dapatkan setelah mereka sudah menjalankan apa yang kalian tuju tadi? Kami akan memberikan penghargaan kepada mereka, Kak. Penghargaan berupa piagam atau semacamnya, Kak. Oke, jadi warga sekolah siswa SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau akan mendapatkan penghargaan jika sering mengunjungi perpustakaan atau membaca, istilahnya membaca di perpustakaan. Jam buku.
Jadi kalian akan melihat dari absensi siswa Iya. yang membaca buku, manakah yang paling rajin, manakah yang paling sering Iya, gitu, Kak. akan mendapatkan Penghargaan. berupa Piagam. tadi. piagam penghargaan. Iya. Itu piagam penghargaannya dari 1, 2, 3 atau bagaimana? Dari Dari satu satu saja Kak, satu orang. Lalu keuntungannya kan dapat penghargaan nih. Setelah dapat penghargaan ada nggak keuntungan lainnya? Misal dengan mendapatkan penghargaan atau piagam yang kalian kasih kepada mereka, apakah mereka akan lebih naik nilainya atau bagaimana? Nah, dengan kami memberikan penghargaan kepada mereka, mereka kan niat tuh Kak, betul pasti termotivasi Kak. Ya. Dari Oke. kawan-kawannya yang mendapatkan penghargaan. Jadi kita bisa membuat warga SMK di Kota Probolinggo ini bisa menguatkan literasi mereka Kak. dengan mengunjungi perpustakaan. Iya, di era Gen Z kan terkhususnya Kak. Ya, dengan harapan supaya mereka itu dapat penghargaan berupa piagam tadi Kak. Dan piagam juga kan seperti yang kita ketahui kan ya, untuk masuk ke universitas itu tuh pasti ditanyakan itu piagam atau penghargaan yang mereka dapatkan Iya, Kak. sesaat di masa sekolah menengah. Menengah Itulah atas. mengapa kami memberikan penghargaan berupa piagam. Gitu, Kak. Apakah piagam tersebut bisa digunakan untuk masuk ke universitas atau ke perguruan tinggi yang mereka inginkan? Tadi kan tujuannya itu agar bisa mendapatkan mengajukan penghargaan itu ke universitas. Apakah itu bisa diajukan kepada perguruan atau universitas tersebut? Eh, Kami tidak bisa Memastikan piagam ini. 100% bahwa seluruh universitas yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Hulu Pinggang atau Sumatera Selatan, akan bisa menerima Iya. piagam tersebut. Iya, di Intinya di tersebut. piagam tersebut nanti ada tanda tangan Iya, dari kepala dari kepala sekolah, wakaf siswaan dan pembina OSIS. Iya. Oke. Yang tidak lain tujuannya untuk meningkatkan literasi Ya, siswa. ya Kak. Nomor 3, visi kalian adalah meningkatkan kolaborasi antar organisasi dan siswa-siswi yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Ya. Apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada kolaborasi antar organisasi ataukah kalian hanya melanjutkan program kerja yang sebelumnya? Di tahun-tahun kemarin itu juga ada Kak, Ada, ya. kolaborasi dengan organisasi. Tapi kami ingin meningkatkan Ya, lagi. meningkatkan lagi, Kak. Jauh meningkatkan lagi di era kami menjadi ketua dan wakil ketua nanti, kami akan meningkatkan kolaborasi antara organisasi dan siswa-siswi. Dengan cara kami memiliki program kerja Ya, yaitu- PSN, pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah. Itu agar meningkatkan kolaborasi antar siswa dan siswi. Sedangkan kalau untuk organisasi itu kami akan mengadakan program kerja forum aspirasi yang dimana seluruh inti organisasi akan dikumpulkan dari satu forum untuk mereka memberikan kritik, saran dan saran terbaik mereka kepada organisasi OSIS agar dapat merangkul seluruh organisasi yang ada di SMK 1 Lubuk Linggau. Iya, Kak. Oke, yang kakak tadi tanya tuh apa? Berupa kegiatan juga. Meningkatkan kolaborasi. Iya. Kolaborasi misalnya antar organisasi OSIS dan juga PMR nih. Bentuk kegiatannya akan seperti apa dan kolaborasi apa yang kalian lakukan agar suasana antar organisasi itu menjadi menyenangkan. Kami kan memiliki program kerja festival budaya kan, festival Birthday Berdesensa. Nah, Birthday Skensa. Iya, birthday Betul, Skensa. kami itu bukan mengambil panitia hanya dari OSIS. organisasi OSIS saja, tetapi dari Paski, PMR, Pramuka, dan Itu kami semacamnya. akan dari seluruh organisasi lainnya akan berkolaborasi juga untuk menjadi Panitia di acara karena tersebut. Kan, ya karena ini kan festival Berdesensa kan untuk merayakan ulang tahun tahun sekolah. Otomatis bukan untuk merayakan ulang tahun OSIS ya. Betul. Tapi berarti suatu sekolah. Itulah mengapa kami tuh akan meningkatkan kolaborasi antar organisasi dengan mengajak mereka berkolaborasi atau bergabung dalam kepanitiaan untuk melakukan atau mengadakan acara festival Berdesensa. Iya, Kak. Dan yang kedua itu program kerja kami itu kegiatan lainnya itu mengadakan latgab antar organisasi dan juga mengadakan persami akbar. Upaya apa yang kalian lakukan supaya lagap antar organisasi itu menyenangkan dan tidak ada bersih tegang antar kedua organisasi tersebut? Pasti kami akan pertama kan pasti setiap mengadakan acara itu kan pasti ada technical meeting ya kan. Betul, TM. Nah, Ya. technical meeting. Nah, di sana nanti mereka dari seluruh organisasi yang mewakili mereka tuh dapat mengeluarkan pendapat mereka atau memberikan saran terbaik Kritik. mereka, ya kritik Saran. untuk rando acara yang apa yang mereka sarankan mereka agar sarankan. acara tersebut dapat berjalan Jalan lancar dan menyenangkan tentunya. Oke, kalau itu tadi upaya yang akan dijalankan
supaya kegiatan tersebut berjalan lancar dan juga menyenangkan. Lalu pertanyaannya adalah, siap nggak? Siap. Kalau misalkan organisasi tersebut yang kalian ajak kolaborasi tidak mau menjadi panitia dari apa yang kalian jalankan, misalnya birthday sketsa tadi, apa yang kalian lakukan dan juga bentuk ketegasan apa yang akan kalian berikan kepada organisasi yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam menjadi panitia. Ini kan kita bisa garis bawahi ya Kak ya. Untuk menjadi organisasi, setiap organisasi yang kami ajak itu pasti kami akan mengirim surat kepada mereka, mengajukan sebuah surat terlebih dahulu untuk meminta izin. Apakah mereka mau ikut atau tidak. Terutama pada pembina mereka. Jadi harus ada persetujuan dulu antar kedua belah pihak. Ya. Kami tidak memaksakan mereka untuk dapat berpartisipasi kan ya. Karena yang perlu kita ketahui bersama, selama ini kan yang menjadi panitia itu kan organisasi siswa intrasekolah terus menerus secara berkala bertahun-tahun kan. Ada acara ini OSIS, ada acara itu OSIS, ya kan? Paling-paling yang ikut tuh Rahis, karena program kita setiap Jumat itu selain senam ada yasinan kan, pasti Rahis itu akan berpartisipasi. Kalau Senin Paskibra, ya kan, OSIS dengan Paskibra. PMR juga. PMR juga, ya. Betul. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asik dan menyenangkan. Kepala sekolah kita ini kan selalu menyerukan kepada kita, apalagi saat jadi pembina upacara tuh amanatnya selalu tidak lupa untuk mengingatkan terus menerus tentang menjaga kebersihan, khususnya sampah-sampah pada saat kita ke kantin. Lalu kenapa kalian memutuskan untuk menjadikan hal tersebut menjadi misi kalian, dan juga apa yang kalian dapatkan dan juga berikan kepada mereka yang menjalankan hal tersebut. Tadi menyingkatkan lingkungan sekolah yang asik, menyenangkan. Asik, sehat, menyenangkan. Asik, sehat, menyenangkan. Kita ganti deh pertanyaannya. Kenapa poinnya ada 3? Asik, sehat, dan menyenangkan. Apakah membersihkan sampah itu sebuah hal yang asik? Yang pertama, kami kan memiliki program kerja menghidupkan lagu-lagu pada saat jam istirahat. Nah, di sana kita bisa untuk siswa-siswi mendengar lagu pada saat jam istirahat itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan memori otak mereka untuk mengingat dan memasuki pelajaran-pelajaran berikutnya kan Kak. Dan di sana kami mendapatkan poin yang pertama, menyenangkan. Ya, dapat menciptakan dengan kami mengadakan program kerja menghidupkan lagu-lagu pada saat jam istirahat ini, otomatis lingkungan sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini akan terciptanya lingkungan sekolah yang menyenangkan dan asik. Yang untuk siswa-siswi Kak. Dan karena untuk program kerja ini juga kami tuh juga mendapatkan saran-saran dari siswa-siswi lainnya. Bukan hanya sekedar program kerja saja. Kami ingin program kerja kami ini kalau bisa semuanya tercapai, Kak. Tercapai. Bukan hanya janji manis untuk siswa-siswi. Bukan hanya janji manis. Janji? Bisa dipastikan? Bisa ditagih? Bisa. Catat nih warga SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya, kalian tadi menyebutkan bahwa salah satu program kerja kalian adalah menghidupkan lagu-lagu pada saat jam istirahat. Lagu-lagu yang kalian akan putar itu lagu apa? Misalnya lagu bahasa Inggris kah? Lagu-lagu pendidikan kah? Misalnya pelajaran Pancasila, atau kolaborasi antara lagu-lagu yang ada di semua global, maksudnya secara global. Kami akan memutar lagu-lagu nasional, lagu-lagu pendidikan, dan juga lagu-lagu Indonesia utama untuk penyemangat mereka belajar. Dan juga kami akan memutar lagu-lagu Inggris. Tujuannya? Agar mereka mengenal budaya-budaya luar negeri, bukan hanya mematuhi budaya-budaya lokal, Kak. Untuk lagu-lagu yang kami hidupkan nanti itu kami akan meminta rekomendasi dari para siswa-siswi dari melalui link NGL. NGL. Kami akan melakukan vote atau voting untuk lagu apa yang akan diputarkan untuk besok. Pada saat misal hari Senin, lagu apa? Misal lagu apa sih itu lagi dari Rose tuh? Apa tuh? Itu bisa aja nggak ya? Pokoknya kami tuh kami minta rekomendasi dari para siswa-siswi
untuk merekomendasikan lagu apa yang akan diputarkan pada hari istirahat untuk keesokan harinya. Oke, tadi tujuannya biar asik, Ya. sehat dan menyenangkan. Ya. Oke, dengan memutar lagu-lagu tersebut. Ya. Lalu, jika hal tersebut tidak disetujui oleh guru-guru, misalnya kalian memutar lagu tadi apa terus, tadi kan? Lalu guru-guru ini kayak lagu apa sih ini? Apakah ini bertujuan untuk pendidikan atau bahkan cuma kayak lagu-lagu yang kurang edukasi? Itu bagaimana tanggapan kalian? Dan juga kan pastinya ada pihak yang protes nih, kenapa lagu ini nggak diputar? Kenapa saya sudah request berkali-kali nih, kenapa nggak diputar gitu? Sudah kan? Ya. Nah, kan sudah kami jelaskan bahwa kami yang lagu-lagu dipilih mereka di NGL kami akan seleksi kembali, Kak. Oh. Bukan hanya semua lagu. Hanya disaring. Hanya disaring lagi, Kak. Disaring lagi. Bukan tidak semua lagu yang mereka request itu kami akan putar. Tentu saja tidak. Kami akan mencari lagu yang menginspirasi mereka, mengedukasi dan juga menyenangkan dan Oke. enak didengar oleh Baik guru maupun siswa. Oke. Itu poinnya. Ya, Kak. Terima kasih. Lalu kita saring kembali kalau poinnya itu untuk siswa dan guru. Jadi disaring dulu informasinya. Ya. Kalau siswa kita berontak nih, aku udah request berkali-kali di NGL, berarti NGL tuh nggak berguna. Buat apa kalau misalnya aku request tapi nggak diputer-puter? Tanggapan kalian kepada siswa itu bagaimana? Kan pasti ada nih siswa-siswa yang kayak bertolak belakang dari tujuan kita, kayak misalnya mengata-ngatai atau membuli kalian, kayak nggak usah lah nyesel aku pilih paslon 01, orang prokernya aja nggak dikerjain gitu. Itu bagaimana tanggapan kalian? Tapi kita tadi kan melakukan voting dulu kan ya, sebelum mereka merekomendasikan dari melalui NGL, kami akan mensaring kembali dengan lagu-lagu yang mereka rekomendasi itu, terus kami akan melakukan voting, Kak. Voting suara mana lagu yang mendapatkan suara terbanyak akan diputarkan untuk sekolah. Mohon maaf, voting NGL itu dilakukan pas kapan? Pada saat pulang sekolah, Pulang sekolah atau malam harinya. malam hari. Oke. Jadi lagu apa nih yang akan diputar esok pada jam istirahat 1, 2, dan 3 gitu? Karena apa? Mereka voting kan nanti tuh. Bukan pada saat jam pelajaran, pada saat jam sekolah? Itu Kita akan kan mengganggu itu. Siswa-siswa itu belajar. Nih ya, siswa-siswa kita kan ada juga yang membawa handphone. Apakah OSIS tidak membawa handphone? Dan juga mengapa handphone itu sangat dilarang keras untuk sekolah? Boleh jelaskan kepada teman-teman? Yang pertama kita dilarang untuk membawa handphone. Itu rawan kehilangan, teman-teman. Rawan Oke. kehilangan di sekolah. Dan juga kalau kehilangan di sekolah tidak mungkin dong kalau pihak sekolah ingin mengganti HP tersebut. Betul. Tidak mungkin kan? Nah, itulah maka ditegaskan bahwa peraturan sekolah tidak boleh membawa HP. Jika mereka membawa HP dan kehilangan HP tersebut, itu tidak mendapatkan tanggung jawab dari sekolah. Dan juga jika ketahuan guru mereka membawa HP, itu pasti akan dirampas HP mereka, Kak. Dan juga beberapa terakhir ini di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 kita itu memiliki sebuah kasus yang terjadi pada saat siswa, misal nih ada siswa yang sakit, dia akan membawa HP kan, jadi terus menghubungi orang tua mereka, Orang rumah. ya orang rumah. Kan seharusnya kan ke UKS mereka Ya, kalau sakit gitu. seharusnya diwajibkan orang yang sakit itu harus ke UKS, malah menghubungi orang rumah mereka. Dan itu juga menjadi faktor untuk tidak dibolehkan membawa Bawa HP ke HP. sekolah. Oke. Ya. Apakah OSIS membawa HP? OSIS membawa HP di Bawa HP. saat-saat yang penting. Misalnya kan di hari Senin itu ada dokumentasi. Pastinya OSIS akan membawa HP saat dokumentasi. Dan juga ada pengatur sound kan, Kak. Nah, dan proker kami nanti yang menghidupkan lagu-lagu pada jam istirahat, itu kami akan membuat jadwal dan minta izin. HP kami bawa dan lalu kami titip ke Titipkan ke guru pembina OSIS. Ya, atau ruang BK. Ya, ruang BK. Kami akan titip sana HP kami. Pada saat jam istirahat kami akan ambil kembali dan memutar lagu-lagu untuk siswa. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang poin-poin yang penting yang dilarang pada saat di lingkungan sekolah oleh siswa, dan juga apakah OSIS melakukannya atau tidak? Misalnya membawa make up, Ya. membawa handphone, merokok, dan lain sebagainya. Untuk OSIS kami sendiri ya Kak ya, kami tidak tahu pasti apakah mereka membawa make up atau tidak. Karena kami tidak mungkin kayak sebagai kami OSIS, misalnya kami berdua OSIS, tidak mungkin kami itu Jimmy memeriksa tas
Ami untuk menggeledah apakah Ami ini membawa makeup atau tidak. Tidak mungkin nggak sih itu kan? Tapi biasanya anak OSIS ini kak nggak ada kak, bawa makeup ada itu ada. Yakin? Waktu pulang sekolah. Waktu pulang sekolah mereka Waktu pulang sekolah. tacap kayak Ya, gitu. tancap. Tacap ya kan tacap kan. Nah, lalu Tacap. kalau kalian tidak menggeledah, itu kan bisa dengan cara lain nih. Misalnya kayak mengingatkan atau sekedar menegur. Pasti itu, Apakah itu telah dilakukan oleh kalian? Sudah kak. Sudah, Kak. Kami Cuma dari sudah- pembina OSISnya juga Iya. sudah menegur kepada anggota-anggota OSIS atau pengurus OSIS lainnya agar tidak memakai makeup atau tidak membawa makeup. Soalnya kita kan Ya. panutan nih, contoh bagi siswa-siswi lain Betul. gitu Kak. Sudah selayaknya kalian mencontohkan hal-hal yang baik-baik. Iya itu Kak. Sis. Oh, oke. Lalu yang terakhir, misi kalian adalah mengembangkan minat para siswa-siswi untuk lebih melestarikan budaya lokal dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya. Cara pengembangan minat khususnya pada kegiatan-kegiatan budaya atau melestarikan budaya itu dilakukan pada saat hari-hari tertentu atau bagaimana? Nah, di sana kan Kak programnya mengembangkan minat budaya mereka kan Kak. Oke. Nah, kita miliki P5. Mhm. P5 di sana kan kalau bulan Maret P5-nya tentang Sumpah Pemuda bulan itu Skensa Skensa Festival. Oke, Skensa Fest ya. Ya, Ya, Skensa Skensa Fest. Fest. Nah, Skensa Festival budaya kan Kak. Di sana kan ada tari, ada pantun, itu kan mengembangkan budaya-budaya lokal untuk melestarikan agar tidak hilang purna habis. Dan kita sebagai Gen Z, kita tuh memiliki tugas loh. Tugas kita untuk mengembangkan kembali budaya tersebut agar bisa ke internasional. Budaya-budaya kita bisa dikenal internasional kayak gitu Kak. Oke, jadi bukan hanya budaya kita yang harus budaya luar yang harus masuk ke kita kita, kenal, ya. ya, tapi Tapi budaya budaya kita- kita harus juga dikenal oleh orang luar. Ya, Dan juga gitu kami Kak. kan memiliki program kerja Fashion Show Budaya. Iya. Dan itu juga dapat menyalurkan atau mengembangkan minat kepada para siswa-siswi agar dapat mengembangkan lagi minat dan mereka dalam melestarikan budaya lokal. Iya Kak. Dari ke 10 proker atau program kerja, apakah kalian pastikan untuk dapat terrealisasikan secara cepat dalam kurun waktu 1 tahun atau tidak? Kami tidak bisa Ya. memastikan Ya, itu so- akan terlaksanakan Ya. soalnya itu kan belum tentu di ACC atau tidak. Ya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana 10 program kerja kami itu akan terlaksanakan. Kami akan berusaha semaksimal Ya. mungkin. Dan jika emang ada kendala dari pihak sekolah atau tidak di ACC, itu kami tidak bisa memaksakan kembali itu Kak. Oke. Kalau misalnya nih kalian terpilih menjadi ketua terpilih Ya. yang dipilih oleh siswa kita, siswa sekolah, lalu siswa dan guru ada yang tidak setuju dengan 3 proker kalian, maka yang kalian lakukan adalah Mereka tidak setuju itu kak dalam hal apa? misalnya prokernya kan ada 10 nih. Ya. Mereka tuh yang nggak setuju misalnya The of Champions. Karena kayak masa yang pinter-pinter doang, terus ini kan The of Champions nih. Yang dipilih pasti yang ranking aja 1 sampai 3 besar misalkan. Gimana tanggapan kalian kepada siswa-siswi yang tidak ranking, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti cerdas cermat tersebut? Jika guru tidak setuju dengan hal tersebut yang 3 besar saja, maka kami akan rubah lagi program kerja kami Kak. Ya. Bukan hanya 3 besar, keseluruhan Ya, siswa-siswi siswa dapat mengikuti perlombaan tersebut. Ya. Kayak gitu Kak. Oke, kita lanjut ke program unggulan. Ya. Ada 3 program unggulan. Festival Birthday Skensa Forum Aspirasi Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN. Kenapa kalian memutuskan untuk 3 poin itu diunggulkan atau diutamakan dalam program kerja kalian? Boleh jelaskan? Yang pertama Festival Birthday Skensa. Pastinya itu kita memperingati ulang tahun SMK. Ya. Berdirinya SMK itu Kak. Oke, boleh kakak tahu berdirinya sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini pada hari apa? Dan tanggal apa? Tanggal apa? Nah, kalau nggak salah bulan Februari tanggal 3. Jadi 3 Februari Iya. Tahun 1000 Pokoknya 1000 Oke, kita itu sekolah kita berdiri ini sudah berapa tahun kira-kira? 50 50-an Pak. 50-an ke atas Kak. 50-an 52 atau 3 Iya. gitu. 50-an atau 53? 50-an pokoknya kak. Pokoknya gitu Kak. Terakhir kita memperingatkan hari ulang tahun sekolah kita itu ke berapa? Nah, terakhir kali itu pas kami kelas 1 Kak. Iya, Di kelas kelas 2 di kami kelas 11 ini, di kami kelas 2 nggak ada festival atau memperingati ulang tahun SMK.
kayak gitu kak. Oke. Terakhir kali kak 52 Iya, apa 3 50-an Kak pokoknya. Sekolah kita, pertanyaan tentang sekolah nih. Apakah sekolah kita adalah sekolah yang kedua? Nama sekolah kedua. Apakah sekolah kita yang kita tempati ini adalah sekolah kedua di Lubuk Linggau? Sekolah kedua yang didirikan. Iya. Kami kurang Betul tahu nggak? Kak, masalah itu. Ya, Kak. kami Soalnya kurang kami tahu, tidak mengakses sampai ke sana kak. Sekolah kita ini sekolah yang pertama atau yang kedua di SMK. Nah di Liga. Aduh guys, masa nggak tahu sekolah kita sekolah yang pertama atau kedua? Gimana Karena nih? kami kan hanya fokus ke zaman sekarang kak, ke era Gen Z. Untuk kedepannya kami tidak mengakses ke belakang-belakangnya. Ya. Loh berarti Bukan kami tidak ingin melihat tentang sekolah ke belakangnya, tetapi kami lebih mementingkan untuk ke depan sekolah kita kak. Emang perlu untuk melihat ke belakang kak. betul. Emang perlu kan kak untuk melihat Kenapa ke belakang? tidak dilakukan? Kami tidak kepikiran sampai sana kak untuk Oke. melihat area-area belakang gitu kak. Jadi PR kalian itu ya? Iya kak, pasti kami akan cari ini. Pulang dari podcast ini, kami akan cari kak, kapan sekolah kita ini sekolah kedua atau pertama sih gitu. Oke, kakak kasih tahu ya. Iya kak. Sekolah kita, SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau merupakan sekolah pertama dan tertua. Oh, tertua. Baru tahu Kak. Baru tahu, serius kak, baru tahu Waduh dari guys, Kak Moza. parah. Baru tahu dari Kak Moza kalau sekolah kita ini ada sekolah tertua di Linggau. Soalnya kami kan cuma mencari-cari itu Kak, kapan hari ulang tahun Iya, sekolah. gitu, Kak. Tapi Untuk kami proker tidak kedepannya. mencari apakah sekolah SMK Negeri 1 ini merupakan sekolah pertama di Lubuk Linggau, kami tidak tahu pasti. Iya. Oke, kalau kalian warga podcast Kerja Kita mengetahui lebih detail tentang mengenai sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Linggau itu merupakan sekolah pertama atau kedua dan juga tertua atau tidaknya, bisa komen di bawah sekarang juga. Sekarang kita ke proker lainnya. Proker unggulan itu ada 3, proker lainnya itu ada 7 ya. Iya kak. The of Champions itu merupakan sarana bagi siswa-siswi untuk mengembangkan apa yang mereka dapatkan selama mereka belajar ya. Ya. Karena mereka adalah ranking kelas, betul? Betul. Itu dilakukan pada saat apa dan di mana? Pada saat Hari Pendidikan Nasional. Iya, Pendidikan Nasional Kak. Di saat Pendidikan Nasional kami akan mengadakan lomba The of Champion. Itu akan dilaksanakannya pada di aula di SMK Negeri 1 kita. Itu sistematika acaranya bagaimana? Sistem Udah ada bayangan belum kayak oh ini kami akan melaksanakan apa tadi The of Champions, The of Champions untuk siswa-siswi yang berprestasi dari ranking 1, 2, 3. Bagaimana susunan acaranya dan bagaimana pengelolaan acaranya agar acara itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Oke, pastinya kan ada rundown acara nih. Iya. Betul. Sebelum ada rundown acara, kita kembali ke Kak Ami tadi bahwa kan ada kelas apa TM. ya TM Technical Meeting. Di sana kami sebelum TM itu kami akan diskusi terlebih dahulu sama guru-guru bagaimana bagusnya untuk rundown acara. Lalu kami akan bawa ke TM Kak, Technical Meeting. Kami akan bahas kepada siswa-siswi Ya. yang mengikuti lomba. Ya. Gitu Kak. Oke, misal nih, sudah terkumpul semua siswa-siswi yang berprestasi dari kelima jurusan, Ya. dari multimedia, usaha perjalanan wisata, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi, ini semua terkumpul sama bisnis daring pemasaran kan. Bagaimana cara kalian mengorganisir kalau misalnya siswa atau peserta tidak kondusif dalam acara? Nah, itu gunanya kolaborasi, Kak. Gunanya kolaborasi, kami akan mengajak organisasi lain serta guru-guru untuk berkolaborasi di tempat yang sama. Kita akan mengkoordinir siswa-siswi yang mengikuti lomba tersebut, Kak. Ya, kami akan mengadakan PKS atau pasukan Iya, keamanan sekolah. kami akan juga mengadakan PKS, Kak. Ya pada acara tersebut. Oh, jadi pada acara tersebut saja PKS itu digerakkan? Ya. Ya Kak, untuk agar dapat Mengkoordinir. tidak mencontek ya, Ya, atau mencontek, murni, gitu kan. secara murni dari otak mereka. Oke guys, seperti yang kita ketahui ini organisasi kita ini belum ada PKS nih kan? Ya, belum ada. Apa PKS? Pasukan keamanan sekolah. Pasukan keamanan Ya. sekolah itu di sekolah-sekolah lain itu udah beroperasi ya. Ya. Nah, cuman sekolah kita ini belum. Dibentuknya PKS itu kapan dan juga terdiri dari siswa apa saja? Kalau terdiri Apakah hanya pada saat ada acara PKS itu akan baru dibentuk atau bagaimana? Kalau mau bentuk organisasi baru PKS itu mungkin kan susah ya, Kak. Ya, Susah. Mungkin dari pengajuan kepala sekolah atau kepala kekasihsiswaan itu mungkin susah ya, Kak. Jadi kalian tidak sanggup nih untuk Bukan- mengurus hal tersebut? Bukan tidak Tapi sanggup, kami akan Kak. carikan keamanan. Kami kan mengadakan
PKS keamanan sekolah, PKS pasukan keamanan sekolah pada acara tersebut. Oke. Itu tuh PKS itu Kak sebagai panitia Kak, bukan Iya, sebuah bukan organisasi. organisasi. Kak. Dapat kita Oh. Yang dimaksud sebagai Jim- panitia keamanan. Yang dimaksud Jimmy tadi kan Iya. susah untuk membuat organisasi, membuat Oke. organisasi baru di SMK. Jadi kami akan membuat kepanitiaan PKS. Ya, Oke. itu tuh terdiri dari beberapa organisasi, Organisasi. misalnya dari Pramuka, Kapaskib. PMR. Oke, jadi apakah kakak salah menyebutkan kalau PKS itu adalah sebuah organisasi? Benar. Benar Kak, tapi kami tidak bukan membentuk, Kak, membentuk. tapi hanya Membuat panitia. membuat panitia pada acara Bukan bentuk tersebut. organisasi. Oke, Iya. apakah kalian sebelumnya menjelaskan bahwa PKS yang kalian maksud adalah sebuah panitia saja bukan organisasi? Tidak Kak. Tidak. Tapi kan kami juga membahas tadi kalau di acara tersebut kami akan mengadakan namanya PKS. Iya. Oke. Gitu kan. Otomatis itu panitia. Bukan panitia, Kak. Bukannya Bukan kami sebuah organisasi, dan juga kami Kak. tidak membahaskan bahwa PKS itu akan kami bentuk sebagai organisasi. Yaitu hanya sebagai panitia, Panitia, Kak. Kak. Panitia Oke. keamanan. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. OSIS itu terbiasa untuk merencanakan event, membuat event dan juga mengelola event. Ya. Kendala apa saja yang biasanya ditemui pada saat pelaksanaan event? Itu kebanyakan dari panitia-panitia ini kayak kebanyakan telat datang pada saat Iya, acara atau pada event. datang event. Dan- Dan juga mungkin masih sibuk dengan HP. Iya, Dengan HP itu kebanyakan pasti ada kan, Kak? sibuk dengan Sibuk HP. dengan HP mereka. Kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar mereka tidak sibuk dengan HP mereka masing-masing dan juga tidak Telat. numpuk atau tidak telat, Iya. ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada warga podcast kerja kita? Mungkin itu saja, Kak. Ya, itu saja. Oke, teman-teman semua mungkin itu saja nih untuk pertemuan dan juga perkenalan dari PON 01 dan juga visi misi mereka serta program kerja yang akan mereka lakukan. Semoga kalian bisa memilah dan memilih mana yang akan kalian pilih dan jangan sampai golput ya teman-teman. Ya. Jangan sampai golput ya teman-teman, gunakan hak pilih suara kalian dengan cara coblos 01. Baiklah teman-teman semua di podcast kerja kita, saya Safina Maza Aulia pamit undur diri dan juga Saya Jimmy Juliansa. Saya Anu Soraya. kami pamit undur diri. Jangan lupa Like, comment, dan share, subscribe podcast kerja kita. Terima kasih. Dadah Bye. semua.